Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abiyani Banungida selaku pengasuh pesantren Sikam Larai Banikuda. Yang terhormat juga Bapak Pengurus serta Maba Rifki selaku Menteri Peta Imajinasi kita. Yang terhormat kedua orang tua saya, Ibu dan Bapak yang sedang berada di rumah. Semoga saya selalu rezeki lancar, mudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya Amra Pramita, kelas 11 MA Larai Banikuda akan mempresentasikan kitab baru, yaitu kitab Mahkota Sulaiman. Nah, jadi di kitab ini berkandungan dengan, tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini diucapkan dalam Al-Quran sebanyak, namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Nah, beliau merupakan putra Nabi Daud alaihissalam. Beliau hidup di dalam tahun 975 sampai 935 sebelum Masehi, dan diangkat sebagai nabi sekitar tahun 930 Masehi. Jadi beliau jadi nabi selama 5 tahun. Nah, kemudian seputar kisah Nabi Daud. Nah, Nabi Daud merupakan orang dalam kalangan Bani Israel, dan beliau adalah orang pertama yang menjadi nabi sekaligus menjadi raja. Nah, beliau merupakan raja yang adil dan berkuasa. Beliau diangkat menjadi raja dikarenakan perang fisabilillah untuk Raja Talut melawan dengan Raja Jalut yang kafir. Nah, istri beliau bernama Bathsyebah. Bathsyebah ini merupakan perempuan yang kuat dalam ibadah, memiliki iman yang kuat. Nah, sehingga ada hadis Nabi yang berkatakan bahwa beliau berpesan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai anakku, janganlah engkau tidur banyak di malam hari, karena itu merupakan menjadi fakir di hari kiamat." Dan kemudian beliau disuruh Nabi Sulaiman itu pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, harta dan tahta. Dia memiliki ilmu, tegas memiliki ilmu. Akhirnya Allah, karena jawabannya benar, sama Allah dikasih harta dan tahtanya juga. Nah, alasan pertama, ilmu lebih penting daripada harta dan tahta dikarenakan ilmu diwariskan dari Nabi, sedangkan harta adalah warisan dari Fir'aun, Qarun, Haman, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, dikarenakan ketika milih harta kita harus menjaganya, tapi kalau kita memilih ilmu yang menjaga kita. Dan kemudian orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai banyak teman, sedangkan yang mempunyai harta itu banyak musuh. Dan kemudian kalau kita belanja harta akan berkurang. Tapi kalau kita belanja ilmu tuh tidak akan berkurang, malah bertambah. Dan kemudian kalau kita milih harta, kita harus cari penjaganya, sedangkan kalau ilmu tidak harus mencari penjaganya, malah tidak akan hilang. Dan kemudian orang yang memiliki ilmu namanya akan terukir dengan derajat yang tinggi, sedangkan yang memiliki harta itu namanya akan dipanggil dengan tercela. Dan dalam hari kiamat yang punya harta itu kena hisab, dan sedangkan yang punya ilmu itu mendapatkan syafaat. Dan kemudian seiring lamanya waktu, harta benda itu bisa hancur, sedangkan ilmu tidak akan hancur, malah abadi. Dan kemudian harta akan mengeraskan hati, sedangkan ilmu
akan meneguhkan hati. Dan kemudian yang terakhir itu harta itu akan mengangkat seseorang serasa menjadi Tuhan. Tapi sedangkan kalau yang punya ilmu itu malah yang punya ilmu memiliki sifat kehambaan atau merendah hati. Dan hikmah yang didapatkan dalam kisah-kisah tersebut adalah orang yang berderajat tinggi itu dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.